China is back. Apa yang bisa diharapkan dari kembalinya China ke market global? Tentunya salah satunya adalah terkait dengan pengumuman suku bunga dari PBOC yang baru akan dilakukan besok. Tapi beginilah ulasannya untuk hari ini. Oke, penggerak market untuk sampai hari Jumat dan juga di hari Senin pagi adalah terkait dengan apa yang terjadi di hari Jumat kemarin, yaitu dengan rilis data retail sales Inggris yang ternyata datanya cukup kuat. Dan itulah yang mengakibatkan kenapa pound sterling kembali rebound setelah sebelumnya sempat tertekan sampai zona 1.2530-an. Dan ini juga mengakibatkan apa yang kita proyeksikan ataupun yang kita perkirakan penurunan di bawah 1.2500 urung terjadi karena ada bantuan dari data retail sales tersebut. Bayangkan data retail sales sebelumnya untuk basis tahunan saja berada di minus 2,4%, sekarang ternyata naik ke level 0,7%. Dan bahkan basis bulanannya sangat mencolok, signifikan. Dari kurang lebih minus 3,3% menjadi plus 3,4%. Nah, ini yang menunjukkan kemungkinan harapan terkait dengan ekonomi Inggris yang mungkin bisa dibilang tidak terlalu mengagetkan ya. Karena kondisi sebelumnya GDP yang relatif lebih menunjukkan kepada ekonomi yang lambat, tapi ternyata tingkat permintaan ataupun daya beli konsumennya di Inggris masih cukup tinggi. Artinya apa? Artinya ekonomi Inggris sebetulnya masih ya mungkin so-so lah ya. Jadi kemungkinan inilah yang membuat pound sterling tetap bertahan 1.2600, 1.2620. Tapi hati-hati karena kita belum mendapatkan keyakinan yang lebih pas karena proyeksi untuk masalah suku bunga sendiri masih tetap berkecamuk di dalam tubuh dari BOE. Nah, di sisi lain, kabar yang agak sedikit kurang mengenakan adalah di akhir pekan kemarin. Seperti yang sempat saya ingatkan di hari Senin minggu lalu ataupun di hari Jumat waktu kita live streaming, bahwasanya kemungkinan kita masih harus menunggu terkait dengan pengumuman PBOC. Ini kaitannya dengan tingkat suku bunga acuan MLF atau Medium Term Lending Facility yang ternyata di hari Jumat dipending ke tanggal 18 dan itu jatuh di hari Minggu. Apa yang terjadi? Ternyata MLF atau Medium Term Lending Facility yang tenornya adalah 1 tahun dipertahankan tetap 2,5%. Tentunya kenapa saya bilang ini kurang menyenangkan, Anda bisa lihat dari pergerakan Hang Seng hari ini yang kecenderungannya terkoreksi turun sampai kurang lebih 16.100-an. Tapi memang langkah positifnya adalah dia masih tetap memiliki harapan kaitannya dengan kemungkinan stimulus dan juga paket bantuan lainnya seperti yang akan mungkin saja LPR bisa saja dilakukan pemangkasan. Nah cuman masalahnya adalah kalau kita bicara tentang runutannya, maka setelah mereka memangkas yang namanya Reserve ataupun Reserve Requirement Ratio (RRR) di awal bulan Februari dengan angka 50 basis point, seharusnya kita akan dapatkan pelonggaran dari sisi kebijakan moneter lainnya, yaitu terkait dengan LPR dan juga MLF. Nah, urutannya setelah RRR atau Reserve Requirement Ratio, seharusnya suku bunga kredit juga akan disamakan atau disesuaikan, adjustment di situ. Nah, yang harusnya didapatkan adalah MLF. Sayangnya kemarin MLF ternyata dipertahankan 2,5%. Kabar buruknya, biasanya kalau misalkan MLF-nya itu dipertahankan, maka LPR dipastikan juga akan dipertahankan. Saya belum pernah menemukan apakah ada kondisi di mana MLF-nya tetap, tapi LPR-nya malah dipangkas atau diturunkan. Nah, cuman masalahnya ada rumor yang terbaru yang mengatakan dari media publik yang ada di Cina yang mengatakan bahwa masih ada cukup ruang untuk melakukan pemangkasan terhadap LPR. Nah, saya tidak tahu apakah LPR ini yang dimaksud akan tertuju kepada 1 tahun dan 5 tahun atau hanya salah satunya saja. Tapi rumor mengatakan kemungkinan yang paling besar adalah RPR 5 tahun. Jadi, oke, kita tinggal tunggu saja besok di hari Selasa. Tapi yang jelas, kalau kita based on kebiasaan, habitnya adalah MLF dipertahankan, maka LPR juga akan dipertahankan. So, kalau itu yang terjadi, maka Hang Seng kemungkinan akan terkoreksi besok. Tapi kalau misalkan yang di luar dugaan adalah LPR 5 tahun dipangkas, maka kita bisa harapkan ada kenaikan mungkin lebih tinggi daripada 16.400 untuk Hang Seng. Satu sisi, saya pun tidak terlalu khawatir dengan penurunan hari ini karena saya anggap penurunan Hang Seng adalah murni faktor technical correction. Dan dengan kembalinya China, apalagi dengan kabar yang positifnya adalah terkait dengan turisme atau tourism di China yang mulai bergairah, maka kemungkinan ada ekspektasi ataupun harapan terkait bangkitnya sektor turisme dan juga aktivitas perekonomian of course. Dan itu secara tidak langsung akan sangat mempengaruhi sisi positif dari ekonomi Hong Kong. So,
saya mungkin akan tetap mengingatkan kepada Anda, inilah kesempatan yang paling bagus untuk Hang Seng seperti yang pernah kita tayangkan di berkali-kali dari sejak bulan Desember, lalu kemudian kita tayangkan juga trading plan untuk kita manfaatkan Hang Seng sejak awal tahun, dan juga proyeksinya kelihatannya bukan main-main. Kemungkinan potensi ini masih tetap didukung dengan kemungkinan-kemungkinan lainnya, termasuk dengan paket stimulus ekonomi dari China. Nah, satu sisi dari faktor turisme ini larinya kemana? Kalau misalkan turisme yang berarti meningkatnya aktivitas perekonomian, lalu kemudian ada pertumbuhan di sana, maka yang jelas pasar ekuitas China ataupun Hong Kong akan bergerak positif. Tapi khusus untuk Hang Seng ataupun pasar ekuitas China, sebetulnya basisnya adalah kita masih tetap mengharapkan PBOC atau paket stimulus dari pemerintah China. Sayangnya, sampai saat ini memang kita tidak dapatkan paket stimulus tersebut diumumkan oleh pemerintah. Tapi di luar lain, kemungkinan LPR inilah yang akan menjadi satu titik batu sandungan. Kalau ternyata dipertahankan seperti yang tadi saya bilang, kemungkinan kita akan lihat koreksi kembali terjadi di bawah 16.000. Tapi kalau misalkan ada pemangkasan, oke, kita mungkin akan bergerak lebih tinggi di atas 16.400 dan menuju 17.000 atau bahkan 17.500 dalam waktu dekat. Nah, di sisi lain, komoditi seperti minyak ataupun emas kemungkinan akan melenggang lebih mudah kalau memang ada indikasi ekonomi China ada sedikit perubahan atau bahkan mengalami perbaikan. Terkait dengan kabar dari Menteri Keuangan Suzuki, Menteri Keuangan Jepang mengatakan ada kemungkinan fase di mana suku bunga akan bergerak naik, dan meskipun sayangnya dia tidak memberikan indikasi kapan waktu yang tepat untuk menaikkan suku bunga dan keluar dari suku bunga negatif tersebut. Nah, tentunya hal ini tidak menjadi hal yang cukup mengembirakan, tapi at least ini adalah bentuk dukungan dari pemerintah. Jadi kita tinggal tunggu apakah memang sesuai dengan komitmen dan juga apa yang sempat disebut-sebutkan oleh Katsuo Ueda, bahwasanya mereka menunggu terkait dengan tingkat upah yang kemungkinan baru akan selesai di pertengahan bulan Maret atau menjelang April, maka kemungkinan kita akan dapatkan ketuk palu dari BOJ di pertemuan bulan April, yaitu kaitannya dengan suku bunga dinaikkan, mungkin keluar dari negative rate dan akhirnya menjadi, mungkin perkiraan saya adalah 0%. But kemudian kita baru akan tahu karena posisinya USD Japanese Yen kembali mendekati level all time high-nya atau setidaknya level tertinggi sejak tahun 2022, dan kayaknya sih mungkin saja kita akan mendapatkan pengulangan, historical repeat itself. So, apakah kali ini kita akan dapatkan kenaikan? Karena kita masih tunggu sampai 1 bulan ke depan untuk masalah negosiasi upah musim semi. Nah, satu hal, pro kontra terkait dengan mata uang yen, tentunya Anda tahu bahwasanya kita semua juga tahu Jepang adalah negara yang sangat memanfaatkan ekspor. Dan itu sebabnya mereka sangat membutuhkan yen yang melemah. Cuman masalahnya dengan yen yang sangat melemah ini, tentunya akan menjadikan red flag untuk importer karena mereka harus mengimpor barang-barang tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. Nah, jadi sayangnya di sini Menteri Suzuki juga tidak memberikan isyarat apakah pemerintah saat ini mencari mata uang yen yang relatif lebih lemah atau lebih mendukung kepada mata uang yen yang relatif lebih kuat. Dan kabar terakhir adalah dari mantan pejabat Fed, yaitu James Bullard. Bullard dikenal sebagai mantan Presiden Fed St. Louis, dan waktu itu dia kecenderungannya berada di sisi yang hawkish ataupun dovish, tergantung dari pandangan dia terhadap ekonomi. Dan satu hal yang saya catat dari Bullard ini adalah salah satu pejabat yang bisa dibilang kategorinya mirip dengan Waller, yaitu kategorinya yang cukup penting dan setiap apa yang disampaikan selalu menggerakkan market. Mirip juga dengan Bostic ataupun Neil Kaskari. So, dia mengatakan inilah kesempatan untuk Fed harusnya bisa memangkas lebih cepat di bulan Maret. Dia tidak berkaca kepada posisinya inflasi, tapi dia menginginkan harusnya dipangkas sebelum inflasi tersebut mendekati 2%. Jadi kalaupun misalkan data kemarin berada di atas ekspektasi, bagi dia dan juga Daly dan juga beberapa pejabat lainnya meyakini jalur inflasi masih tetap turun. Jadi khususnya di sini Bullard menekankan kepada kemungkinan yang terburuk. Akan jauh lebih buruk kalau Fed menunggu sampai 2% atau mendekati 2% baru bertindak. Karena hal itu akan membuat biaya yang sangat mahal dan sangat memungkinkan untuk Fed nantinya terpaksa memangkas lebih agresif. So, kita tinggal tunggu saja apakah ini akan menjadi masukan yang cukup bagus untuk Federal Reserve atau tidak. Yang jelas dia tidak punya hak untuk voting untuk di pertemuan berikutnya,
tapi inilah pertanda yang cukup bagus, sinyal yang cukup bagus, sisi pandang yang cukup bagus, dan mungkin market baru akan mendapatkannya kalau data-data ekonomi berikutnya dirilis dengan angka yang negatif atau lebih lemah. Nah, untuk minggu ini fokusnya akan tertuju pada 4 hal yang saya kategorikan. Pertama dari Bank Sentral, kita akan dengarkan pengumuman LPR dari PBOC besok. Kemudian ada FOMC Minutes, dan juga ini adalah note to land ya. Note to land dari laporan pertemuan Fed di bulan Januari yang lalu. Jadi bukan pengumuman suku bunga, melainkan note to land rapat. Tolong digarisbawahi, FOMC Minutes artinya note to land rapat. Kemudian juga Fed Speakers, ada beberapa yang juga akan kembali muncul. Dan tentunya terkait dengan ECB Speaker juga. Nah, kemudian yang kedua adalah kategorinya PMI. PMI di sini adalah data service PMI dan juga data manufacturer PMI. Ada 3 kawasan yang akan merilis dari Inggris, kemudian Eropa, dan juga Amerika. Ketiga zona tersebut tentunya akan sangat mengharapkan data yang relatif positif untuk meyakinkan mereka bahwa ekonomi still just fine. Ya, dan mereka tidak perlu tergesa-gesa untuk memangkas suku bunganya. Kemudian US Home Sales, ini adalah level yang terbaru, dan juga garis bawahnya adalah pemerintah ataupun bahkan Bank Sentral juga akan tetap mengamati inflasi dari sektor penjualan rumah tersebut. Kalau ada kendala serasa dengan suku bunga yang terlalu tinggi, harusnya tingkat penjualan rumah juga akan mulai terhambat. Jadi suku bunga tinggi dengan kemungkinan mereka akan kesulitan untuk mendapatkan kredit tersebut. Nah, kemudian data GDP dari Jerman juga akan memberikan pertanda positif atau negatif untuk ekonomi Eropa, karena Jerman kita ketahui sebagai negara yang terbesar ekonominya di zona Eropa untuk saat ini. Ya, nanti sore kita akan update kembali outlook untuk Hang Seng dan juga kawan-kawan termasuk emas. Apakah minggu ini ada kesempatan untuk melenggang lebih tinggi di atas 2032 mungkin, atau justru tersiap-siap kembali dan menghantam di bawah 2000-an. Kita akan lihat di sore hari.